Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Saud Simanjunta kembali menyapa saudara-saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan menyapa kita juga hari ini dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang menyatakan, habis gelap terbitlah terang. Kehidupan orang yang percaya kepada Yesus ibarat pepatah yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Kegelapan telah disingkirkan dari kita dan terang telah diberikan kepada kita, yaitu terang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan kegelapan, yaitu maut, yang tadinya adalah bagian kita, tetapi telah disingkirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mendapatkan terang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang telah hidup di dalam terang, tentu kita harus hidup menurut hukum atau perintah yang baru yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang dituliskan di dalam nats yang telah kita baca. Perintah baru itu apakah itu? Yaitu perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan itulah penyempurnaan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukan tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus, tapi menyempurnakan dengan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi yang hidup di dalam terang kita Tuhan Yesus Kristus harus mengikuti perintah baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan kita dan mengasihi saudara kita. Orang yang tidak mengasihi saudaranya, berarti dia masih tinggal di dalam kegelapan. Belum hidup di dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita sudah hidup di dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengasihi saudara kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mendoakan musuh kita. Seperti yang telah Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada kita. Jadi orang-orang yang masih menyimpan kebencian kepada saudaranya, berarti dia masih hidup di dalam kegelapan. Belum hidup di dalam terang Kristus. Jadi orang-orang yang sudah hidup di dalam terang Yesus Kristus harus hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama atau saudara seperti mengasihi diri sendiri. Jadi firman Tuhan menyapa kita hari ini agar kita tetap ingat untuk mengasihi saudara-saudara kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang telah kita dengarkan.
Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya tanamkanlah itu ke dalam hati kami agar berakar dan firman-Mu membuahkan hasil yang indah di dalam hidup kami. Ingatkan kami ya Bapa bahwa kami sudah hidup di dalam terang-Mu dan orang yang hidup di dalam terang-Mu harus hidup di dalam kasih. Ingatkan kami untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami, bahkan musuh kami. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati juga kami hari ini apapun pekerjaan kami. Dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah itu ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menjadi anak-anak. Terpujilah nama-Mu, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah menyapa kita hari ini, dan kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Salam.